Di video saya sebelumnya, saya sudah melakukan unboxing dan juga first impression terhadap Oppo Reno 6 yang di paket penjualannya kita juga mendapatkan Reno Wireless Home Theater, sebuah speaker Bluetooth. Kira-kira seperti apa sih barangnya dan seperti apa kualitasnya? Ayo kita unboxing sama-sama. Selamat datang di channel Tekunesia dengan saya Dimas. Dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih tentang hal-hal yang berbau teknologi dan juga multimedia, gak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga review sebuah produk, yaitu speaker Bluetooth gratisan yang saya dapatkan saat saya membeli Oppo Reno 6 kemarin. Di video itu juga sudah saya jelaskan bahwa unboxing dan juga reviewnya akan saya bahas di video yang terpisah, yaitu video ini. Langsung aja ya, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita unboxing dan juga review speaker Bluetooth dari Oppo Reno 6. Ini dia barangnya. Namanya adalah Reno Wireless Mini Home Theater. Namanya ini agak sedikit lebay ya, karena meskipun ada kata mini di sini, kata home theater ini membuat kita berekspektasi bahwa suara yang dihasilkan dari speaker Bluetooth ini akan menggelegar, ya seperti layaknya sebuah home theater. Tapi sekali lagi dengan bentuk yang semungil ini dan juga pastinya wattnya kecil ya, karena baterainya aja pakai ya pasti baterai lithium ion kurang lebih 5 volt ya. Coba sih kita lihat di belakang ini spesifikasinya. Model VSB4, color black, intensitas 3,5 oh, baterainya, kapasitas baterainya adalah 1200 mAh. Ya cukup lumayan ya, cukup besar. Sepertinya mungkin ini bisa tahan agak sedikit lama. Di sini keterangannya sih playtime-nya 6 jam dengan volume 60%, talking time 6 jam. Nah, ini kok ada talking time nih? Karena ini yang unik ya, di speaker ini tuh sudah ada mic-nya. Yang saya sendiri juga belum tahu ya, untuk apa ada sebuah mic dalam sebuah speaker Bluetooth. Mungkin kita bisa menggunakan speaker Bluetooth ini untuk telepon, tapi saya rasa kurang praktikal ya untuk pakai sebuah speaker Bluetooth pada waktu kalian telepon. Kurang praktikal aja. Oke, lanjut. Charging time, waktu pengecasannya 4 jam, driver size-nya 52 mm. Nah, ini nih, driver size cuman 52 mm. Kira-kira ya nggak mungkin semenggelegar itu ya. Jadi itulah kenapa adanya nama mini wireless, wireless mini home theater. Ada kata home theater-nya ini sedikit meragukan bagi saya. Treble speaker, berarti speakernya cuma treble aja ya, nggak ada bassnya. Karena di sini nggak ada loh. Ini adalah fitur-fitur yang diunggulkan kan seharusnya, tapi cuma ada apa ini, USB input, built-in battery, slim and luxury design, treble speaker, nggak ada bassnya berarti, cuma treble aja. Dan stereo effect. Nah, di sini ada tulisannya diimpor oleh PT Oase Teknologi Asia. Jadi sebenarnya Reno Wireless Mini Home Theater ini adalah Oase S3 ya. Dia tuh produk yang sama. Kalau kalian misalkan kalian nggak kebagian promo launching dari Oppo Reno 6 yang gratis speaker Bluetooth ini, kalian bisa beli terpisah Oase S3. Itu produknya sama. Yang di dalam sini nih harusnya adalah Oase S3. Dan kalau kalian bertanya-tanya, Oase itu sebenarnya masih satu grup ya sama Oppo. Karena bahkan earphone bawaan dari handphone Oppo itu adalah buatan dari Oase. Buat kalian yang belum tahu ya. Oke, langsung aja, kayaknya saya udah terlalu banyak ngomong. Langsung aja yuk kita unboxing barangnya. Kayaknya nggak perlu kata. Langsung disobek aja. Oh, perlu ternyata. Jadi saya mohon maaf kalau unboxing dari speaker Bluetooth ini terlambat ya, karena saya masih banyak
kesibukan, jadi baru sekarang sempat untuk unboxing si Reno Wireless Mini Home Theater ini. Oke, langsung aja kita buka. Singkirkan dulu nih. Kalau dari gambarnya ini kelihatan keren ya. Oh ya, sebentar. Dan di sini ada tulisannya Reno. Kalau kalian beli terpisah yang merek Oasa S3 itu sepertinya nggak ada tulisan Reno-nya. Nah, kita lihat di dalamnya ini, apakah benar sesuai seperti di gambar ini ada tulisan Reno-nya atau enggak. Kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di paket penjualannya ada speaker Bluetooth-nya. Kemudian ada buku manual, kartu garansi dan juga buku manual ini. Spesifikasinya ya kurang lebih sama seperti yang ada di boxnya. Kemudian kita dapat kabel untuk charge, ini micro USB. Kemudian kita dapat jack 3,5 mm ke 3,5 mm M2M. Oke, saya singkirkan dulu boxnya. Jadi ini yang kita dapatkan di paket penjualannya. Saya buka dulu nih speakernya. Wah, warnanya hitam ya, mantap nih. Seperti ini bentuknya, cukup simple. Oh ya, ternyata memang ada tulisan Reno-nya ya. Jadi mungkin ini edisi khusus. Jadi kalau kalian beli secara terpisah, maksud saya beli Oasa S3 yang meskipun sama persis dengan ini seharusnya, tapi mungkin tulisan Reno-nya ini nggak akan ada. Tapi saya belum tahu sih, karena saya juga belum beli Oasa S3. Tapi seharusnya sih begitu ya. Kalau ini adalah edisi khusus yang bundling dengan Oppo Reno 6, jadi ada tulisannya Reno di sini. Oke, kita lihat di belakangnya. Di belakangnya ada slot untuk micro SD, slot USB, slot untuk cas yaitu micro USB, kemudian slot untuk aux jack 3,5 mm itu tadi, dan ada tombol on off. Kemudian bagian bawah, nah ini saya suka ini ada karet di sini. Jadi kalau kita taruh speakernya kayak gini, dia ya masih bisa gerak sih, cuman nggak begitu mudah untuk bergerak. Dan seluruh bodinya ini seperti dia tuh plastik tapi soft touch gitu, seperti ada lapisan karetnya, ada campuran karetnya, jadi nggak plastik amat, nggak plastik banget. Coba sih bungkusnya lagi mungkin. Oh iya, ternyata bungkusnya. Kalau sudah dibuka ini seharusnya dia nggak akan geser-geser ya. Oke, sini coba. Nah, ini baru bener. Ini nih yang bener ini. Jadi kalian buka dulu, kalau kalian dapat ini atau membeli ini, kalian buka dulu plastik cover yang di kakinya ini supaya karetnya langsung terekspos dan dia bisa ngegrip di meja, jadi speakernya aman. Oke, langsung aja mungkin ya, kita akan coba nyalakan. Power on. Bluetooth mode. Kalau kita lihat di sini sebentar. Ini desainnya ada dua speaker ya, di sebelah kiri dan kanan. Intinya di tengahnya nggak ada. Jadi cuman ada dua speaker aja, kiri kanan. Build quality-nya dari tombolnya ini nggak begitu rapi ya, potongannya ini agak sedikit ya terkesan seperti produk murah. Ya, tapi kembali lagi ini adalah produk gratisan, jadi ya kita nggak bisa komplain juga. Ini seharusnya adalah tombol untuk mengubah mode. Kita coba, kita tekan FM mode ya, radio. Oke. Berisik. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Kemudian
kemudian FM mode. oke. Bluetooth mode. Oke, jadi tadi kita hanya berpindah dari mode Bluetooth dan juga mode FM. Sepertinya untuk mode USB dan juga AUX itu harus terkoneksi dulu ya. Kalau sudah ada USB atau microSD yang tertancap di sini, seharusnya mode AUX dan juga mode USB atau microSD-nya bisa diaktifkan. Tapi karena sekarang kita nggak nancepin apa-apa di sini, jadi yang bisa aktif cuman mode FM radio dan juga mode Bluetooth. Oke, mungkin sekarang kita langsung coba aja konekin ke Bluetooth handphone. Kita cari namanya, sepertinya nih ya, namanya Reno. The Bluetooth device is connected successfully. Kalau dari suaranya itu barusan ya, sepertinya suaranya biasa-biasa aja sih. Maksudnya nggak ada yang spesial ya, maklum lah, sekali lagi ya ini cuman 5 volt dan juga drivernya seukuran 52 mm. Oh iya, sebelum saya coba gimana suaranya, saya mau sedikit cerita nih, kenapa sih saya nggak pernah tertarik sama speaker-speaker Bluetooth model kayak gini nih. Karena kita tahu ya bahwa powernya, baterainya itu pakai lithium ion yang biasanya pakai 18650 ya. Rata-rata itu dia hanya di 5 volt, yang bagaimanapun watt yang dihasilkan nggak akan gede, jadi suaranya ya nggak bakal powerful. Oleh karena itu, kenapa pada saat pertama kali saya lihat speaker Bluetooth dari Harman Kardon ya, Harman Kardon Onyx, itu saya bener-bener yang kaget gitu, karena kok bisa ya speaker Bluetooth portable suaranya tuh bisa sebagus itu. Ternyata di speknya itu dia juga tetap pakai baterai 18650, cuman dia punya modul untuk di step up jadi 12 volt, dan bahkan kalau kalian pakai adaptor bawaannya itu dia berubah modenya menjadi 19 volt. Secara otomatis watt yang dihasilkan akan lebih besar juga, jadi suaranya juga pasti akan lebih powerful. Sedangkan speaker-speaker Bluetooth semacam ini itu kita mengecasnya juga biasanya pakai adaptor HP dengan kabel micro USB seperti ini, sehingga voltase yang digunakan ya cuman 5 volt aja. Makanya powernya juga segitu-gitu aja, jadi saya nggak pernah tertarik sih sebenarnya untuk menggunakan speaker-speaker Bluetooth seperti ini. Tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Oke, kayaknya sudah terlalu melebar kemana-mana, jadi kita coba aja langsung kita cari musik yang no copyright tentunya. Nyeri otot sendi pegalinu. Lumayan. Yang jelas kalau kalian bandingkan dengan, bentar, kayaknya saya nggak kedengeran. Yang jelas kalau kalian bandingkan dengan speaker HP ini jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Tapi apakah worth it? Ya kalau untuk saya worth it aja ya, karena ini dapatnya gratis. Tapi kalau kalian beli, Wasa S3 ini kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribuan ya di internet ya, 200 sampai 300 ribuan. Jadi kalian nilai sendiri aja kira-kira worth it apa enggak. It's suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Oke, tadinya dua tombol di sini nih saya kira untuk menaikkan volume dan juga menurunkan volume. Ternyata ini berfungsi sebagai next dan juga previous. Sorry. Next dan juga previous. Tapi kalau ditahan gimana ya? Ternyata tombol ini memiliki dua fungsi ya. Jadi kalau kita tekan sekali, itu dia jadi next dan juga preview. Tapi kalau kita tahan,
itu jadi volume up dan juga volume down. Ini sekarang posisi. Nah, kalau bunyi kayak gitu tadi, titit, itu artinya volumenya sudah penuh, sudah full. Seperti ini, di keadaan volume full. Tapi volume di HP-nya masih separuh ya. Jadi, ini bisa kenceng banget. Ini no copyright kan? Oke, itu tadi contoh suaranya. Dan untuk tes ketahanan baterainya, saya masih belum bisa pastikan ya. Kalau di keterangannya ini tadi sih, dia bisa sampai 6 jam. Tapi saya belum bisa memberikan kepastian ke kalian apakah benar-benar bisa 6 jam. Yang katanya di volume 60%, itu bisa bertahan hingga 6 jam. Dan pengecasannya cuman butuh waktu 4 jam aja. Oke, mungkin itu ya. Saya nggak tahu apa lagi nih yang mau dibahas, karena ya speaker Bluetooth kurang lebih seperti itu ya. Cuman kalau dari build quality-nya, saya rasa kalau kalian beli Oasa S3 di harga 300.000 ya, 200 atau 300.000, build quality-nya ini lumayan loh sebenarnya. Lumayan keren. Tapi sepertinya Oasa S3 itu warnanya setahu saya cuma abu-abu ya, nggak hitam seperti ini. Jadi mungkin ini edisi khusus, tapi mungkin saja ya Oasa S3 kemudian mengeluarkan yang warna hitam juga. Tapi yang jelas dia nggak akan ada tulisan Reno-nya ini. Ini yang membuat dia ini agak spesial ya. Yang artinya kalau kalian punya speaker ini, pasti kalian punya Oppo Reno 6. Nah, sekarang saya akan coba untuk matikan dulu Bluetooth-nya supaya dia nggak terkoneksi lagi. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, biasanya di speaker-speaker Bluetooth yang murahan ya, bukan ke speakernya, ini lebih ke modul Bluetooth-nya sih. Modul Bluetooth yang murahan itu kalau kita udah lepas koneksi, kemudian kita nyalakan Bluetooth lagi, dia nggak bisa secara otomatis langsung terkoneksi ya. Biasanya malah harus dilupakan dulu, di-unpair dulu, kemudian di-pair ulang baru bisa. Oh iya, terus ngomong-ngomong modul, saya nggak tahu kenapa kok suaranya seperti ya waktu dinyalakan, kemudian tadi ada Bluetooth device is ready to pair. Sepertinya modul-modul speaker Bluetooth Cinaan itu mungkin dari satu produsen ya, karena kok suaranya itu semua sama loh. Kalau kalian perhatikan ya, merek-merek apapun itu sepertinya suaranya gitu-gitu aja. Coba saya nyalakan lagi Bluetooth-nya, apakah bisa langsung terkoneksi? The Bluetooth device is connected successfully. Nah, seperti itu. Bluetooth device is connected successfully. Kalau kalian pernah beli speaker Bluetooth yang yes apapun mereknya, yang dari produk-produk Cina, itu pasti juga suaranya kayak gitu. Jadi saya jadi yakin kalau modul Bluetooth dari speaker-speaker Bluetooth ini sepertinya semua dari satu perusahaan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas untuk Oppo Mini Wireless Home Theater ini. Ya, kalau berbicara tentang home theaternya ya, yang jelas kalau kalian pakai TV LCD ya, TV yang sudah tipis-tipis, TV yang sekarang itu pasti kualitas suaranya kan nggak begitu bagus. Kalau kalian menggunakan speaker ini, kalian jadikan seperti speaker soundbar gitu ya, yang jelas kualitasnya pasti akan lebih baik daripada speaker bawaan TV. Saya yakin, karena speaker bawaan TV itu biasanya selain drivernya kecil, penempatan dari speakernya itu kalau nggak menghadap ke bawah atau menghadap ke belakang. Jadi jarang ya saya temuin TV LCD sekarang itu yang speakernya menghadap ke depan, karena rata-rata brand sekarang itu memilih untuk membuat TV yang bezel-less, yang bezelnya tipis banget. Jadinya speakernya harus dihadapkan ke bawah ataupun ke belakang. Kalau kalian menggunakan soundbar seperti ini ya, speaker seperti ini, kalian bisa letakkan di depan TV-nya. Suaranya, maksud saya speakernya akan langsung menghadap kalian, jadi kualitas suaranya pasti akan lebih baik.
kalaupun ini nanti nggak kalian gunakan untuk handphone dengerin musik, speaker ini masih bisa kalian gunakan di TV. Kalau TV-nya sudah support Bluetooth akan lebih baik. Tapi kalau misalnya TV-nya nggak support Bluetooth juga nggak masalah karena kita mendapatkan kabel aux ya di sini. Meskipun ini panjangnya cuman ya paling ini sekitar 30 cm kurang lebih mungkin. Coba sih saya lihat dulu. Ya kurang lebih mungkin sekitar 30 cm. Tapi kalian tetap bisa beli kabel M2M seperti ini 3,5 mm ke 3,5 mm yang panjangnya 1 meter atau 2 meter atau bahkan lebih. Dan kalau kalian ke toko elektronik di daerah rumah kalian, pasti juga kalian bisa custom mau minta panjangnya berapa, mau minta jacknya yang berkualitas ataupun yang biasa, kalian bisa. Setelah saya menghabiskan beberapa waktu untuk mencoba speaker ini, ternyata sound signaturnya di luar ekspektasi saya ya. Treble-nya agak sedikit mendem, jadi suara simbal itu kurang sedikit menyenangkan ya. Kemudian bassnya juga kurang deep, dan juga speednya agak kewalahan di lagu-lagu yang temponya cepat. Kemudian di sektor mid, dia cukup maju dengan suara vokal yang jemek-jemek basah, jemek-jemek enak gitu. Menurut saya speaker Bluetooth ini cocok untuk kamu yang playlistnya kebanyakan adalah lagu-lagu akustik karena suara gitar itu terdengar sangat clean, sangat jelas di speaker ini. Oke, mungkin itu tadi ya, sekian aja kayaknya video unboxing dan juga review dari Oppo Reno Wireless Mini Home Theater ini. Karena ya speaker Bluetooth dengan harga yang kurang lebih 300-an ya kalau kalian beli ini terpisah, pasti juga kualitasnya juga gitu-gitu aja ya. Maksudnya dibandingkan dengan brand lain juga kurang lebih akan sama. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau masih ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, like video ini jika kamu anggap menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is freak.